Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jumpa lagi di Football United. Mohon maaf kalau jadwalnya agak berbeda-beda karena seperti Sobat Football United sudah banyak yang nebak, gua sedang liburan di Indonesia. Dan karena judulnya liburan juga aktivitasnya cukup berbeda dari hari-hari biasanya ya. Sehingga mohon maaf nih Sobat Football United, gua dalam upload video waktunya mungkin berbeda seperti yang ketika gue belum liburan. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi Manchester United. Situasi apa? Transfer. Ya, gue menyoroti transfer terkait terakhir tentu saja David De Gea, Andre Onana yang kabarnya dari Fabrizio Romano hanya tinggal menanti waktu saja, hari saja, bahkan diprediksi hari Rabu, hari Kamis akan here we go. Kita lihat saja, kita nantikan saja karena ketiga pihak Manchester United, Inter Milan dan juga Andre Onana nampaknya memiliki satu tujuan yang sama, tapi tetap ada poin-poin yang harus disepakati untuk hal tersebut. David De Gea setelah 12 tahun meninggalkan Manchester United. Apakah ini ada rekomendasi dari Erik ten Hag? Menurut gua iya, jelas. Tapi bagaimana cara menyelesaikan David De Gea? Ya menurut gua itu urusan manajemen kalau menurut gua ya, secara ringan amatiran. Karena gua melihat sama seperti mendatangkan pemain, Erik ten Hag hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi yang mengeksekusi manajemen. Dan kalau menyinggung hal tersebut sedikit, gua melihat inilah kepanjangan tangan dari Glazer. Bagaimana mereka melihat seorang legenda klub ya. Bagaimana cara mereka menghargai legenda klub dalam tanda kutip ya, seperti inilah. Berbeda mungkin dengan pemilik-pemilik klub yang lainnya. Buat mereka, memang bukan Glazer secara langsung. Ada Richard Arnold, ada John Murtough juga pastinya. Tapi bagaimana mereka ini mengemas prosesnya, menurut gua ya ini juga kepanjangan tangan dari bagaimana sang pemilik menjalankan klub ini. Nah, gua melihat rekomendasi dari Erik ten Hag adalah David De Gea ingin diperpanjang. Kan itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. David De Gea ingin diperpanjang tapi tidak ada jaminan menjadi kiper utama. Di sisi lain dikabarkan oleh Fabrizio Romano dan juga media-media lainnya bahwa Erik ten Hag sangat menyukai Andre Onana. Sudah mengetahui Andre Onana, pernah bekerja sama di Ajax, dia sangat menginginkan pemain ini. Nah, mungkin proyeksinya ya David De Gea tidak lagi menjadi kiper utama ya, tapi akan menjadi kiper senior yang akan menjadi backup atau pesaing dari Andre Onana. Jadi situasinya dibalik. Dan tentu saja ini ada kaitannya dengan hal teknis ya kan, gaji dan lain-lain. Tapi yang jelas keinginan dari Erik ten Hag seperti itu. Dan Erik ten Hag sendiri menurut gua ya prioritas utama adalah bagaimana bisa mendatangkan Andre Onana. Dan mungkin kombinasi hal-hal yang gua katakan tadi yang membuat akhirnya David De Gea pun juga memutuskan untuk tidak lagi di Manchester United karena mungkin dia juga punya rencana yang berbeda. Namun balik lagi, ini merupakan rekomendasi dari Erik ten Hag. Sebelumnya gue tarik lagi nih karena yang ingin gue bahas adalah tentang power dari Erik ten Hag di klub Manchester United ya. Sebelumnya di bulan Desember, bulan November tahun lalu kita sudah mengetahui bagaimana seorang Cristiano Ronaldo tidak main-main ya, seorang mega bintang, ikon sepak bola saat ini secara global dalam kurun waktu yang cukup panjang dilepas oleh Manchester United. Pertimbangan itu menurut gua pertimbangan yang sangat besar, sangat berani juga karena bukan hanya dari sisi teknis Manchester United akan kehilangan dalam tanda kutip pemain untuk lini depan, tapi juga bagaimana merchandising. Jersey nomor 7 Cristiano Ronaldo itu menjadi angka yang sangat tinggi, terutama ketika dia memutuskan untuk kembali lagi ke Manchester United. Angkanya meledak. Gua bahkan ketika menonton pertandingan terakhir ya musim lalu di pertandingan home menghadapi Fulham, masih banyak gua melihat jersey nomor 7 Cristiano Ronaldo ya, karena memang faktanya walaupun bagaimana cara dia keluar dari klub, tapi jersey itu sudah banyak.
yang laku, dan itu kan juga dikeluarkan dengan angka yang cukup tinggi harganya maksud gue ya, sehingga ya sangat wajar banyak yang memiliki, banyak juga yang memakai. Tapi menurut gue keputusan tersebut keputusan yang sangat besar, yang sangat berani, keputusan juga yang sangat powerful. Lalu juga bagaimana kalau ngomongin soal transfer ya, di awal musim lalu melepas pemain-pemain senior Juan Mata, Edinson Cavani, Jesse Lingard ya, dan juga beberapa pemain lain. Ini menurut gue butuh keberanian dari seorang manajer yang baru. Kenapa? Karena efeknya pemain senior ini kan mereka juga punya daya cengkram sebenarnya di dressing room. Tapi Erik ten Hag mampu mengamankan dressing room, karena jangan lupa ya, mungkin sobat Football United ataupun fans Manchester United bisa saja melihat, oke, melepas pemain senior, pemain yang tidak memiliki kontrak lagi, ini kan dalam tanda kutip mudah, tinggal di-cut saja. Tapi kan pengaruhnya tidak demikian. Mereka ini kan juga punya koneksi, punya hubungan juga dengan staff, dengan pemain lain di dressing room yang mungkin bisa jadi melihat ya keputusan tersebut bukan hal yang positif. Itu kan bisa saja terjadi. Tapi bagaimana Erik ten Hag ternyata mampu menggenggam ya dan meneruskan bahkan di musim dingin dengan Cristiano Ronaldo. Nah, saat ini sama seperti di bulan Desember November tahun lalu ya, Erik ten Hag juga membuat gebrakan yang besar dengan tidak memperpanjang atau ya melepas David De Gea. Karena tentu saja negosiasinya pada saat itu ya, kalau seandainya memang Erik ten Hag melunak ya, ada saja sih kemungkinan David De Gea stay, tapi kan tidak gitu. Artinya Erik ten Hag tetap firm dengan keputusannya kalau kiper nomor 1 ini lowong di Manchester United, bukan lagi David De Gea. Itu menurut gua. Dan ini butuh power, butuh keberanian, butuh kalkulasi juga. Kalkulasi sekali lagi bukan hanya soal teknis, tapi selama 12 musim terakhir, 12 tahun ya, David De Gea di Manchester United ini juga memiliki kuku apa ya? Dia ini menancapkan kuku cukup dalam di klub gitu loh. Staff, pemain-pemain lain, ini bisa saja berimbas yang tidak bagus. Sekarang bagaimana Erik ten Hag juga harus memiliki kemampuan nih untuk menstabilkan dressing room. Ini penting menurut gue. Sobat Football United yang memfollow gue di Instagram, gue pernah pada saat itu ketika flight ya, gue nonton salah satu film tentang Brian Clough. Dia sukses di Derby County, juara di Derby County, lalu ke Leeds United ya kan. Tidak berhasil menguasai dressing room. Bahkan hanya dalam sekian hari, 40 sekian hari dia selesai. Faktor terbesarnya adalah ya tidak bisa menguasai dressing room. Dan ini potensinya pun bisa jadi akan ke sana. Tapi sekali lagi menurut gua ini merupakan ujian juga bagi Erik ten Hag. Kalau dia bisa mengamankan hal ini ya, gua yakin dia akan bisa lebih sukses. Karena apa? Ini sesuai dengan yang dia rencanakan. Ini proses yang dia desain menurut gua dalam tanda kutip. Dan kalau melihat musim lalu, rencana dari Erik ten Hag sangat bagus. Manchester United bermain lebih atraktif, hasil yang didapat itu pun juga melebihi ekspektasi. Bukan hanya lolos ke Liga Champions 4 besar, finish di 3 besar. Bahkan beberapa pekan sempat dibicarakan ya kan, wah ini bisa jadi title contender dan lain-lain. Sesuatu yang sangat jauh dari 2 musim sebelumnya. Lalu trofi, setelah berapa tahun, 6 tahun kalau tidak salah, akhirnya Manchester United berhasil mendapatkan trofi Carabao. Di Europa League berhasil melangkah cukup jauh, menyingkirkan tim raksasa, tim unggulan, ya kan? Dan tentu saja permasalahannya ada di kedalaman skuad salah satunya. Tapi menurut gua pencapaiannya, itu titiknya di situ. Pencapaian setelah keputusan-keputusan berani, keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Musim depan, nah ini menarik ya. Pemain Mason Mount, rekomendasi dari Erik ten Hag sudah dihadirkan ya kan. Andre Onana, tinggal masalah waktu. Lalu pemain yang dilepas, gua mengikuti ini sekarang tentang Fred, tentang Harry Maguire. Bagaimana ini? Gua menilai ya, kalau dari berita yang saat ini ada, nampaknya Erik ten Hag tidak 100% ingin melepas pemain ini. Ada porsi-porsi, ada rencana kalau mereka bisa menerima. Kalau mereka tidak bisa menerima, nah ceritanya bisa berbeda. Dan menurut gua ini yang dibutuhkan oleh sang manajer. Ini yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Apa itu? Power. Kalau bisa yang mendekati absolut.
Karena apa? Sesungguhnya Manchester United ketika sukses di zaman Sir Alex Ferguson, gue juga melihat power yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson pun juga absolut. Juga besar, juga kuat. Sangat sedikit, sangat minim intervensi dari pihak-pihak lain, apalagi pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan urusan teknis di atas lapangan. Pep Guardiola di Manchester City, gue lihat pun juga demikian. Selama kurung waktu berapa tahun terakhir, itu juga seperti itu. Jurgen Klopp, gue lihat pun juga demikian. Sehingga secara garis besar ya, secara keseluruhan gue melihat ya apa yang terjadi beberapa hari terakhir belakangan ini, Manchester United dengan Erik ten Hag on the right track, di dalam jalan atau arah yang benar nih. Tinggal bagaimana ini harus konsisten terus dilakukan. Nomor 1, nomor 2 ya, Erik ten Hag dengan power yang absolut ini, dia juga bisa memanfaatkan dengan baik. Karena bukan tidak mungkin kalau dia tidak memanage dengan bagus ya power yang besar ini, yang sekarang dia sudah dapatkan dan akan semakin besar terus ya, menurut gua bisa jadi akan berbalik sebagai bumerang bagi dia kalau dia tidak bisa. Ya, hal yang pertama adalah memegang dressing room, which is itu menurut gua salah satu tugas penting dari manajer. Lalu juga bagaimana dia bisa membuat rencana, lalu mengimplementasikan taktik strategi di atas lapangan sehingga para pemain yang ada itu tertantang dengan hal-hal yang inovatif, hal-hal yang bukan cuman baru ya, tapi juga bisa membawa mereka, para pemain ini bermain di kapasitas tertinggi sehingga mereka terus tertantang nih, mereka tidak merasa bosan dengan Erik ten Hag, dan mereka pun percaya bahwasannya oke, Erik ten Hag dengan yang dilakukan, keputusan-keputusan besar yang dilakukan, gue nggak memilih kata kontroversi, tapi gue memilih kata keputusan besar ya, ini memang untuk menuju Manchester United yang lebih berprestasi lagi. Itu sih menurut gue tentang power dari Erik ten Hag sejauh ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau gue selalu dan akan selalu in Erik ten Hag Atras. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda? Gak masalah ya, asal disampaikan dengan sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.